sahabat dokter gigi channel, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pocket periodontal. Nah, jadi ini adalah gambaran dari gigi dan juga jaringan pendukung gigi, yaitu gingiva, cementum, ligamen periodontal, dan juga tulang alveolar. Nah, kalau misalnya kita memasukkan probe periodontal ke dalam gingiva, nah itu akan masuk sekitar 2-3 mm. Kalau masuk sampai 3 mm itu merupakan struktur gingiva yang normal. Tetapi kalau misalnya probe periodontal masuk lebih dari 3 mm, misalnya 4, 5, 6 atau bahkan lebih di bagian sini ya, itu sudah dinamakan pocket ya, pocket. Jadi kalau sampai 3 mm adalah sulcus gingiva yang normal. Ini gambar satunya sama aja ya dengan yang ini. Jadi kalau sampai 3 mm itu merupakan sulcus gingiva yang normal, tetapi kalau lebih dari 3 mm dinamakan pocket. Nah, kenapa bisa terjadi pocket ini? Itu karena adanya perluasan peradangan sehingga terjadi pendalaman sulcus gingiva ini ya secara patologis yang merupakan tanda dari periodontitis. Nah, penyebab utama dari penyakit periodontal itu adalah plak bakteri ya, sehingga terjadi peradangan. Nah, perlu kita ingat bahwa periodontitis selalu didahului dengan gingivitis, tetapi tidak semua gingivitis berkembang menjadi periodontitis. Jadi kalau gingivitisnya kita tidak rawat, itu bisa berkembang menjadi periodontitis. Tetapi kalau baru sampai di gingivitis, kita sudah melakukan perawatan misalnya scaling dan root planing, itu bisa tidak berkembang menjadi periodontitis ya. Nah, ini untuk definisinya tadi sudah sebelumnya ya, bahwa pocket adalah pendalaman sulcus gingiva secara patologis. Normalnya kan 3 mm, kalau lebih dari itu dikatakan pocket. Nah, pocket ini bisa terjadi karena adanya migrasi ke koronal dari margin gingiva. Ini ya, margin gingiva dia migrasi ke koronal. Ini adalah gigi emailnya ya, jadi makin ke atas makin ke koronal. Ini gingivanya bergerak migrasi ke koronal. Nah, kalau misalnya seperti ini kita masukkan probe, itu yang masuk bisa lebih dari 3 mm, berarti ada pocket, tetapi dinamakan pseudo pocket ya, atau pocket gingiva. Pocket gingiva karena gingivanya yang membesar, misalnya pada kasus gingival enlargement. Jadi gingivanya ada pocket tetapi disebabkan oleh gingivanya yang membesar ya. Lalu ada juga pendalaman sulcus gingiva yang disebabkan migrasi ke apikal dari epitel junctional. Ini yang dikatakan dengan true pocket ya. Jadi ini migrasi ke apikal dari epitel junctional ya. Nah, true pocket itu bisa suprabony yang ini, dan ini infrabony. Jadi ada false pocket atau pseudo pocket atau gingival pocket, dan true pocket atau pocket periodontal. Ini contoh dari pembesaran gingiva atau gingival enlargement. Biasanya sudah terjadi pocket gingiva. Jadi kalau kita masukkan probe itu terjadi pocket ya, lebih dari 3 mm. Nah, untuk klasifikasi dari pocket sendiri kita bisa bagi berdasarkan morfologi yang pertama ya, yaitu pocket gingiva atau disebut juga dengan false pocket atau relative pocket. Nah, contohnya ini tadi yang sudah dijelaskan di depan, yaitu gingival enlargement ya. Jadi terjadi migrasi koronal dari margin gingivanya. Itu adalah pocket gingiva. Lalu pocket periodontal atau nama lainnya true pocket atau absolute pocket
terjadi pendalaman sulcus gingiva karena migrasi apikal dari epitel junctional. Ya, apakah dia suprabony atau infrabony termasuk di true pocket ya. Nah, berdasarkan kerusakan tulang alveolar itu kita bisa membaginya menjadi suprabony atau subcrestal atau supraalveolar pocket. Dasar pocketnya ini ya, dasar pocketnya terletak di koronal. Ini tulang alveolar ya, ini tulang alveolar. Dasar pocketnya ada di koronal tulang alveolar. Lalu kerusakan tulang alveolar untuk pocket suprabony itu secara horizontal, mendatar seperti ini ya. Nah, kalau infrabony, nama lainnya juga intrabony, subcrestal atau intraalveolar pocket, itu dasar pocketnya berada di apikal setinggi tulang alveolar yang berdekatan. Kemudian kerusakan tulangnya secara vertikal. Jadi ini kita bisa lihat bedanya ya. Ini vertikal untuk infrabony dan horizontal suprabony. Biar nggak kebalik, karena biasanya kalau awal-awal pengenalan kebalik ya, yang mana yang suprabony, yang mana infrabony, yang mana yang horizontal kerusakan tulangnya, yang mana vertikal. Jadi suprabony kerusakan tulangnya secara horizontal, sama-sama ada S-nya, supra, horizon ya. Kemudian infrabony kerusakan tulangnya secara vertikal ya, tidak ada S-nya. Ini tadi yang sebelumnya, ini juga ya sama ya. Ini suprabony kerusakan tulangnya secara horizontal, supra, horizon, vertikal yang infrabony. Nah, klasifikasi berikutnya dibagi berdasarkan jumlah permukaan yang terlibat. Ada yang namanya simple pocket yang hanya melibatkan satu permukaan gigi saja. Lalu compound pocket itu melibatkan dua atau lebih dari permukaan gigi ya. Jadi bisa di mesial, bisa di distal, lalu bukal ya, palatal ya. Kemudian berikutnya adalah kompleks pocket. Jadi dasar pocketnya ini tidak berhubungan langsung dengan margin gingiva. Nama lainnya spiral pocket ya. Ini biasanya berasal dari satu permukaan gigi dan memutar di sekitar gigi untuk melibatkan satu atau lebih permukaan tambahan. Jadi karena memutar makanya dikatakan spiral pocket. Paling umum di daerah percabangan akar ya, baik itu trifurkasi atau bifurkasi di gigi yang berakar ganda. Ya, paling umum ya, paling banyak. Nah, untuk gambaran klinisnya, yang pertama tandanya terjadi pembesaran, kemudian margin gingiva berwarna merah kebiruan dengan tepi yang menggulung tumpul ya. Lalu zona vertikal merah kebiruan memanjang dari gingival tepi mukosa alveolus, lalu interdental gingivanya itu sudah terputus kontinuitasnya antara fasio dengan lingual karena tumpul tadi ya. Lalu gingivanya mengkilap, berubah warna dan bengkak, jadi merah kebiruan ya. Lalu terjadi perdarahan gingiva, ada juga eksudat purulen dari margin gingiva. Nah, karena terjadi kehilangan perlekatan ya dengan adanya pocket tadi, maka biasanya gigi menjadi mobile, lalu menjadi ekstrusi ya, dan terjadi migrasi gigi. Nah, kadang-kadang ada kasus ya, yang pertamanya itu diastema atau gigi jarang-jarang ya. Sebelumnya tidak ada space, tidak ada diastema, tetapi kemudian timbul diastema yang sebelumnya tidak ada. Lalu gejala lokalnya, nyeri lokal atau sensasi tekanan pada gingiva setelah makan, yang setelah itu bisa berangsur-angsur berkurang. Lalu ada bau busuk di area lokal dan biasanya ada kecenderungan untuk menyedot atau menghisap kayak seperti itu ya, sesuatu dari daerah interproksimal gigi. Dulu waktu
koas ya, mencari pasien, kan ini merupakan salah satu requirement kasus ya di koas bagian perio, yaitu pocket periodontal. Jadi kita mencari pasien itu door to door, dari rumah ke rumah. Nah, pertama yang ditanyain itu tanda-tanda dan gejala seperti ini, misalnya karena kan kita tidak langsung kan memeriksa mulut pasien, jadi kita tanyakan dulu, apakah misalnya ibu sering menghisap-hisap giginya seperti begini, atau misalnya ada rasa gatal pada gusi, atau biasanya kalau pas kita menghisap begini keluar darah asin-asin seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ibu atau bapak ya, atau calon ini pasien mengeluhkan seperti itu, kita biasanya baru periksa ya daerah rongga mulutnya dengan menggunakan prop. Jadi kita cek poketnya. Begitu sih waktu zaman koas tekniknya mencari pasien poket dari pintu ke pintu, rumah ke rumah ya. Kemudian ada rasa gatal pada gusi. Lalu ada dorongan untuk menusuk dengan alat ke dalam gusi karena rasa gatal ya. Jadi sering ditusuk-tusuk. Lalu biasanya pasien mengeluh ada makanan yang menempel di antara gigi, atau biasanya pasien merasa longgar ya giginya, atau lebih nyaman untuk makan di sisi lain. Dan kepekaan terhadap panas dan dingin. Lalu ada rasa sakit gigi tetapi tidak ada karies, tidak ada lubang gigi. Nah, kandungan poket itu terdiri dari debris yang mengandung mikroorganisme dan produknya. Misalnya saja enzim, endotoksin, dan juga produk metabolisme lainnya. Lalu ada plak gigi, cairan gingiva, sisa makanan, musin saliva, kemudian sel epitel desquamasi, dan leukosit. Jika terdapat eksudat yang purulen, itu biasanya kandungan poket terdiri dari degenerated and necrotic leukosit. Kemudian ada bakteri hidup dan mati ya, serum, dan juga sedikit fibrin. Nah, bagaimana caranya kita menentukan kedalaman poket? Caranya dengan melakukan probing. Nah, untuk melakukan probing secara detailnya kita bisa lihat pada video lain ya, tentang cara menentukan kedalaman poket periodontal dan clinical attachment loss ya. Jadi di sini saya cuma paparkan bahwa bisa mengukur melalui menggunakan ya prob periodontal. Lalu kita juga bisa mengukur attachment loss-nya, clinical attachment loss, atau kita bisa mendeteksi apakah ini suprabony atau infrabony pocket. Nah, bedanya kalau misalnya kita melakukan probing, kalau pocket suprabony itu ada resistensi jaringan lunak pada tekanan lateral ya. Seperti ini, sedangkan kalau resistensi jaringan keras menunjukkan pocket infrabony karena ini tulangnya kerusakannya vertikal ya. Kalau suprabony horizontal, jadi pas kita tekan itu ada resistensi jaringan lunak seperti itu. Jadi itu adalah cara penentuannya, tetapi yang paling umum digunakan adalah menggunakan prob. Namanya ketika kita melakukan pengukuran namanya probing. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video saya lainnya. Nah, bagaimana perawatan poket? Itu bisa tergantung dari tipe poket ya. Apakah gingival pocket atau periodontal pocket. Kalau gingival pocket, pilihan perawatannya yaitu scaling dan root planning pada kunjungan pertama, dengan tetap melakukan DHE kepada pasien ya, agar tetap melakukan pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut. Lalu berikutnya, kunjungan berikutnya kita melakukan evaluasi. Kalau poketnya persisten, kita bisa lakukan gingivektomi dan gingivoplasti. Lalu untuk poket periodontal, sama seperti poket gingiva, kita melakukan scaling dan root planning dulu pada kunjungan pertama. Lalu kita evaluasi. Kemudian kita melakukan menghilangkan dinding poket. Kemudian kita removal of the tooth side of the pocket ya.
Lalu berdasarkan apakah itu pocket suprabony atau infrabony. Nah, untuk pocket suprabony yang kerusakan tulangnya arahnya horizontal pada gigi anterior, kita lakukan scaling dan root planing dulu. Lalu kalau ada pocket yang persisten, kita melakukan tindakan kuretase. Nah, untuk pocket sedang sampai parah setelah kuretase ini dan tidak ada perubahan, kita lakukan flap surgery ya, menggunakan clavicular incision. Lalu untuk posterior kita lakukan posterior teeth, kita lakukan scaling dan root planing. Kemudian kalau misalnya pocketnya persisten dan aksesnya tidak adekuat untuk melakukan pembersihan di daerah gigi tersebut karena gigi belakang, jadi kita lakukan flap surgery. Nah, untuk pocket infrabony kita melakukan new attachment procedure. Ini untuk pembahasannya, masing-masing perawatan ini ada dibahas di materi lain, dosen lain ya yang mengajarkan, Dr. Johana. Nah, perawatan berikutnya itu bisa diklasifikasikan menjadi new attachment technique. Ini adalah teknik-tekniknya. Kemudian pengambilan dinding pocket, lalu pengambilan jaringan gigi sisi pocket. Nah, kalau misalnya diperlukan pencabutan ya karena kerusakannya sudah cukup parah dan gigi tersebut tidak bisa dipertahankan lagi ya, alternatif terakhirnya dilakukan pencabutan gigi. Atau bisa juga partial tooth extraction, misalnya saja dilakukan hemiseksi atau root resection. Nah, demikian pembahasan mengenai pocket periodontal kali ini. Cukup sekian, sampai jumpa di materi berikutnya.